tengok sekelilingnya tempat belajarnya, apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserakan, dipungut, ditaruh di tempat sampah. Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yaswabanna ahadukum iman, dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan, nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Pelajaran sains hari ini adalah masih mengulang yang kemarin, yaitu cara membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat. Nah, cara membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat ini ada 4 cara. Yang pertama itu disebut qat'ul jami', yaitu membaca isti'azah, basmalah, dan surat secara terpisah. Jadi dia dipisahin. Contohnya, misalnya kita baca dulu isti'azahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung lanjut ke basmalahnya. Setelah kita ambil nafas, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut langsung ke suratnya. Qul huwallahu ahad. Nah, dia dipisah-pisah. Jadi kalau yang pertama itu qat'ul jami', yaitu yang dipisah-pisah, basmalah, isti'azah, dan suratnya terpisah-pisah. Yang kedua itu waslul jami', yaitu membaca isti'azah, basmalah, dan surat secara bersambung. Nah, tadi kalau yang pertama kan dia dipisah-pisah, yang kedua ini kita sambung semuanya. Mau isti'azahnya, mau basmalahnya, mau suratnya kita sambung. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, dia disambung jadi satu, nggak dipisah-pisah. Itu waslul jami'. Nah, yang ketiga, qat'ul awwali wa waslus syani bis salis. Nah, yang ketiga ini adalah membaca secara terpisah isti'azah, basmalah, dan surat. Nah, yang dipisahkan itu isti'azahnya. Kita baca isti'azah dulu, kita tarik nafas, setelah itu kita baca basmalah dan suratnya itu secara tersambung. Nah, contohnya kita baca dulu isti'azahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kita boleh ambil nafas, baru kita sambung ke basmalah sama suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu dia cara baca qat'ul awwali wa waslus tsani bis salis. Yang keempat,
waslu awwali bitsani. Kita artikan satu persatu. Waslu artinya adalah menyambung, awal yang pertama, bitsani dengan yang kedua. Jadi maksudnya di sini adalah menyambung isti'adzah dan basmalah sementara surahnya terpisah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi, cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah itu ada 4 cara. Nah, antum ingat dan antum amalkan di kehidupan sehari-hari. Kan anak mu'alimah kita murojaah ya surah An-Naba juz 30 biar tidak lupa yang sudah dihafal waktu kalian kelas 1 sampai kelas 3 kemarin kan. Sayang kalau dihilangkan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuku falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa
la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Hari ini kita lanjutkan Hifzul Al-Quran atau menghafal Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 19. Nah, sebelum menghafal ayat 19 ini, kita memurojaah 4 ayat sebelum ayat 19, yaitu ayat 15, 16, 17, 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan belajar Hifzul. Ini ayat 19. Ini sudah mu'alimah bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan kita ulang 3 kali. Ikutin mu'alimah ya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang paragraf. Nah, di mana di dalam paragraf itu ada gagasan pokok, kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Nah, sekarang Mu'alimah ingin bertanya, apakah antum masih ingat apa yang disebut dengan paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat. Paragraf yang baik harus fokus pada satu persoalan. Oleh karena itu, kalimat dalam satu paragraf dia harus saling berhubungan hingga menjadi padu. Tidak boleh ada kalimat sumbang dalam satu paragraf. Nah, maksud padu di sini adalah dia bersatu. Dia tidak boleh ada paragraf yang tidak sesuai dengan topiknya. Nah, kalimat pertama dan kalimat kedua harus saling berhubungan. Dia saling padu. Dia menjadi satu. Nah, kalimat ketiga dan keempat juga harus padu. Jadi di dalam satu paragraf itu per kalimatnya harus padu atau saling berhubungan. Agar lebih mudah antum pahami, sekarang antum coba perhatikan di sini. Di sini Mu'alimah kasih teks bacaan, yaitu contoh paragraf yang padu, atau di dalam paragraf ini tidak ada mengandung kalimat yang sumbang atau kalimat yang tidak sesuai dengan gagasan pokok. Coba antum perhatikan teks yang di atas ini. Nah, sekarang antum lihat apa judulnya, Nak? Judulnya adalah sumber energi alternatif. Sekarang Mu'alimah akan beri kalian waktu untuk membaca satu paragraf ini terlebih dahulu. Setelah membaca paragraf pertama tadi, apakah antum sudah dapat menentukan apa gagasan pokok dari paragraf 1 tersebut? Apa kalimat utamanya? Dan apa kalimat penjelasnya? Nah, pada paragraf 1 tadi, gagasan pokoknya adalah sumber energi konvensional, yaitu bahan bakar fosil. Sedangkan kalimat utamanya adalah saat ini manusia banyak menggunakan sumber energi konvensional, yaitu bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama. Nah, itu dia kalimat utama dan gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam digunakan untuk menggerakkan mesin industri, kendaraan, dan stasiun pembangkit tenaga listrik. Persediaan bahan bakar fosil di alam jumlahnya terbatas. Jika dipakai terus-menerus, sumber energi tidak terbarukan tentu akan habis. Oleh karena itu, saat ini banyak dikembangkan sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Nah, di dalam paragraf 1 ini, di antara kalimat pertama, kedua, ketiga, nah, keempat, di semua kalimat ini dia berhubungan. Pada paragraf pertama ini tidak ada kalimat sumbang dan semuanya dia adalah kalimat padu atau kalimat yang bersatu dan mereka saling berhubungan per kalimatnya. Kenapa saling berhubungan? Mari kita lihat lagi kalimatnya. Kalimat yang pertama yaitu menjelaskan tentang manusia banyak menggunakan sumber energi konvensional, yaitu bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama. Nah, di sini menjelaskan tentang pengertian sumber energi konvensional. Nah, kita lihat kalimat keduanya. Kalimat keduanya di sini menjelaskan tentang bahan bakar fosil. Jadi masih berhubungan dengan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama tadi sumber energi konvensional, yaitu bahan bakar fosil.
Dia ada bilang kata fosil di situ. Nah, pada kalimat kedua juga dijelaskan bahan bakar fosil. Nah, sangat terlihat keterhubungannya ya. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam digunakan untuk menggerakkan mesin industri, kendaraan, dan stasiun pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk kalimat ketiganya, kita lihat lagi apakah dia berhubungan dengan kalimat ke-1 dan kalimat kedua. Nah, di sini kita lihat kalimatnya. Kalimat ketiga ini dia berhubungan juga. Apa? Di mana dia berhubungnya? Yaitu persediaan bahan bakar fosil. Nah, dia berhubung. Persediaan bahan bakar fosil di alam jumlahnya terbatas. Nah, untuk kalimat keempat, apakah dia masih berhubungan dengan kalimat ke-1, kedua, dan ketiga? Ya, dia masih berhubungan. Kenapa masih berhubungan? Karena di sini dia menjelaskan jika terus-menerus sumber energi tidak terbarukan tentu akan habis. Nah, energi konvensional ini atau yaitu energi bahan bakar fosil dia tidak terbarukan. Nah, jika dia terus-menerus kita gunakan akan habis. Nah, oleh karena itu saat ini banyak dikembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, di antara kalimat ini dia semuanya berhubungan, dia semuanya padu, tidak ada kalimat yang sumbang. Sekarang coba antum lihat paragraf kedua. Coba antum baca paragraf kedua ini. Nanti kita akan tentukan gagasan pokoknya, kalimat utama, dan kalimat penjelas dalam paragraf kedua ini. Dan kita lihat apakah di paragraf kedua ini dia ada kalimat yang sumbang atau dia semuanya adalah kalimat yang padu. Gagasan pokok pada paragraf kedua ini adalah sumber energi alternatif adalah sumber energi pilihan. Kalimat utamanya yaitu sumber energi alternatif adalah sumber energi pilihan untuk menggantikan sumber energi konvensional. Sedangkan kalimat penjelasnya ada 3 kalimat, yaitu kalimat setelahnya. Nah, di dalam kalimat ini dia tidak ada kalimat yang sumbang. Jadi semuanya adalah kalimat yang padu. Kenapa dia dikatakan padu? Karena yang pertama, kalimat yang pertama itu yaitu menjelaskan tentang sumber energi alternatif. Dia pengertiannya dulu yang di kalimat pertama. Sedangkan pada kalimat kedua, dia dijelaskan adalah keunggulan dari sumber alternatif ini. Nah, di kalimat yang ketiga, dia juga menjelaskan tentang sumber energi alternatif, yaitu pemanfaatannya. Pemanfaatannya itu bertujuan untuk apa? Nah, dia masih bersatu, masih berhubungan dengan kalimat yang pertama, yaitu masih tentang sumber alternatif. Coba perhatikan teks bacaan yang di sini. Ya, teks bacaan ini merupakan lanjutan dari teks bacaan yang tadi ya nak. Ini paragraf ketiganya. Ada poin 1 yaitu energi matahari. Coba antum baca terlebih dahulu satu paragraf tentang energi matahari tersebut. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah matahari merupakan sumber energi panas. Sedangkan kalimat utamanya adalah matahari merupakan sumber energi panas terbesar di tata surya. Sedangkan kalimat penjelasnya yaitu adalah kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Sekarang kita perhatikan pada paragraf keempat. Nah, di paragraf keempat ini, sekarang kalian baca terlebih dahulu. Gagasan pokok dari paragraf keempat ini adalah panel surya menangkap energi sinar matahari lalu diubah menjadi energi listrik. Nah, itu merupakan gagasan pokok dari paragraf keempat ini. Sedangkan kalimat utamanya juga itu, yaitu panel surya menangkap energi sinar matahari lalu diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini pada paragraf keempat ini gagasan pokok dan kalimat utamanya itu sama. Dia menjelaskan tentang panel surya yang menangkap energi sinar matahari lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Sedangkan kalimat penjelasnya yaitu energi listrik tersebut disimpan dalam aki atau baterai kering. Itu kalimat penjelas yang pertama, ada di kalimat kedua dalam paragraf. Nah, kalimat penjelas selanjutnya, dengan aki atau baterai tersebut, kita dapat menggunakan energi listrik kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, peralatan modern yang memanfaatkan panel surya antara lain lampu penerangan jalan raya, lampu lalu lintas, dan mobil tenaga surya. Contoh-contoh yang tadi merupakan contoh dari kalimat padu atau yang di dalam paragraf tersebut dia merupakan kalimat padu, tidak ada di dalamnya kalimat sumbang. Sebelumnya tadi Mu'alimah sudah ada menyinggung sedikit tentang kalimat sumbang. Nah, sekarang Mu'alimah akan menjelaskan tentang apa itu kalimat sumbang dan akan memberikan beberapa contoh bagaimana itu kalimat sumbang. Kalimat sumbang adalah salah satu dari jenis-jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumbang diartikan sebagai suatu hal yang janggal, salah, keliru, tidak selaras. Dalam bahasa Indonesia, kalimat sumbang diartikan sebagai kalimat yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Kalimat sumbang seringkali disebut dengan kalimat tidak padu. Nah, ini kebalikan dari kalimat padu tadi. Adanya kalimat ini dalam suatu paragraf biasanya merupakan unsur kesengajaan dari penulis. Ciri-ciri kalimat sumbang yaitu kalimat sumbang bertolak belakang dengan pokok pembicaraan. Kalimat sumbang ini yaitu kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya maupun kalimat yang sesudahnya. Jadi, untuk menemukan kalimat sumbang ini sebenarnya dia sangat mudah. Karena kita hanya perlu mencari di mana kalimat yang tidak sesuai dengan gagasan pokok atau tidak sesuai dengan pembahasan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, sebelum antum mencari kalimat sumbang dalam satu paragraf, maka terlebih dahulu antum harus menentukan apa gagasan pokok dalam satu paragraf tersebut. Lalu setelah itu nanti antum akan tahu yang mana di antara kalimat-kalimat tersebut yang merupakan kalimat sumbang. Agar lebih jelas, Mu'alimah akan berikan beberapa contoh, yaitu contoh kalimat sumbang. Nah, di sini sudah ada satu teks bacaan. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu apa ide pokok atau gagasan pokok dalam teks bacaan tersebut. Gagasan pokoknya adalah Ahmad adalah murid yang berprestasi di sekolah. Nah, di sini menjelaskan tentang Ahmad murid yang berprestasi di sekolah. Jika di dalam teks ini semuanya adalah kalimat padu, maka dalam teks ini per kalimatnya akan menjelaskan tentang Ahmad dan prestasinya yang ada di sekolah. Nah, sekarang coba antum baca
teks bacaan tersebut terlebih dahulu. Dan mu'alimah ingin kalian cari atau tentukan yang manakah di antara teks bacaan tersebut yang merupakan kalimat sumbang. Sekarang mu'alimah akan jelaskan per kalimat. Nah, kita lihat di kalimat yang pertama. Kalimat pertama yaitu Ahmad adalah murid yang berprestasi di sekolah. Nah, di sini di kalimat satu ini dijelaskan Ahmad itu adalah murid yang berprestasi di sekolah. Jadi tentang prestasi Ahmad di sekolah. Nah, pada kalimat kedua, di sekolah dasar tempatnya bersekolah, ia berhasil menjadi siswa yang memperoleh hasil UN tertinggi. Nah, pada kalimat kedua ini dia masih padu. Kenapa dia dikatakan padu? Karena pada kalimat kedua ini juga masih menceritakan tentang prestasinya Ahmad di sekolah. Kalimat ketiga, tidak hanya itu, nilainya juga menjadi yang terbaik sekabupaten. Nah, di sini juga masih padu karena dia masih menjelaskan tentang prestasi Ahmad. Yang keempat, nilai 2 mata pelajaran berhasil ia peroleh secara sempurna. Nah, di sini juga masih tentang prestasi, berarti dia masih padu. Kita lihat lagi kalimat kelima, yaitu Ahmad sangat hobi memasak kuliner tradisional. Nah, coba kalian perhatikan di kalimat kelima ini, apakah dia padu? Nah, pada kalimat ini sudah jelas dia adalah kalimat sumbang. Kenapa? Kita tahu tadi pada paragraf ini atau pada teks ini dia menceritakan tentang prestasi Ahmad yang di sekolah. Sedangkan yang kalimat kelima ini adalah hobi dari Ahmad. Jadi dia tidak nyambung sama kalimat sebelumnya. Nah, kita lihat lagi kalimat keenam. Sekarang ia sedang menunggu pengumuman dari salah satu pondok pesantren ternama di Jogja. Apakah ia berhasil diterima untuk menjadi siswa di sekolah tersebut? Nah, dia kan sedang menunggu pengumuman dari salah satu sekolah. Kenapa dia bisa menunggu pengumuman dari salah satu sekolah? Karena dia mempunyai prestasi untuk masuk ke salah satu sekolah ternama di Jogja. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.